Taatnya dia kepada Allah terputus karena ketaatan kepada selain Rasul. Jadi jangan sampai ketaatan kita kepada Allah terputus oleh ketaatan kepada selain Rasul. Karena kalau taat kepada Rasul secara otomatis sudah taat kepada Allah. Dasarnya ati Allah wa ati Rasul. Wa may yuti Rasulah faqad ata Allah. Siapa taat ke Rasul, dia sudah benar-benar taat kepada Allah. Karena rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar harus menurut Allah, baik harus menurut Allah, yaitu kalau satu perkara persoalan harus standarnya wahyu Allah, kalau amalan langsung katalog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Untuk pertanyaan dari akhwat, mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana menjawab pemikiran bahwa diterima atau tidak ibadah kita hanya Allah yang tahu, yang penting niat kita baik. Terima kasih. Dari akhwat ya. Kenapa? Yang penting niat kita baik. Inilah pentingnya wahyu diturunkan, Nabi diutus. Kalau semua orang ukuran baiknya menurut masing-masing pribadi, untuk apa wahyu diturunkan? Nabi diutus. Jadi baik harus menurut Allah, benar harus menurut Allah. Allah sudah menurunkan standar. Standar kebenaran adalah wahyu, standar amalan adalah Rasul. Selama tidak cocok kepada keduanya, secara otomatis tidak cocok kepada Allah. Katakanlah kita ikut seseorang ulama, taklid kepada ulama. Apa alasan Anda taklid kepada ulama? Dengan dasar apa kita mau maju di hadapan Allah dengan bertaklid kepada ulama? Padahal Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Madhab berkata begini, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'iyan wa la Auza'i wa khud min haitsu akhadhu. Jangan kau taklid kepada aku, kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Auza'i, melainkan ambil langsung dari mana mereka mengambil. Itu imam sendiri. Kalau orang langsung taklid kepada seorang ulama, maka kelak akan bernasib seperti dalam ayat ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Orang yang diikuti, yang ditakliti, kelak akan melepaskan diri, tidak bertanggung jawab kepada orang yang mengikuti. Maka kemudian dia menyesal, orang yang bertaklid menyesal di hadapan Allah. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Andaikan aku bisa kembali lagi ke dunia, aku tidak akan mengikuti mereka. Sebagaimana mereka sekarang tidak mengakui kami sebagai pengikut. Kenapa? Karena dia sendiri tidak punya rekomendasi dari Allah. Yang ada, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati'ur rasul. Dia bukan rasul. Maka berarti taatnya dia kepada Allah terputus karena ketaatan kepada selain Rasul. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan sampai ketaatan kita kepada Allah terputus oleh ketaatan kepada selain Rasul. Karena kalau taat kepada Rasul secara otomatis sudah taat kepada Allah. Dasarnya ati Allah wa ati Rasul. Wa may yuti Rasulah faqad ata Allah.
Siapa taat ke Rasul, dia sudah benar-benar taat kepada Allah, karena rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar harus menurut Allah, baik harus menurut Allah, yaitu kalau satu perkara persoalan harus standarnya wahyu Allah, kalau amalan langsung katalog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang kedua masih dari apa, Ustaz? Semua ajaran pemuka agama Islam itu pasti benar, karena setiap ustaz punya dalil masing-masing. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi hampir sama dengan yang pertama itu. Semua orang punya dalil, tapi akurasi dalilnya kepada Allah ini bertanggung jawab di hadapan Allah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Coba bayangkan kelak ketika maju di hadapan Allah di dalam hisab, ketika aku datangkan untuk satu kelompok umat seorang saksi Nabi, dan aku datangkan engkau Muhammad sebagai saksi untuk mereka. Jadi napa ki bro? Jelas ya? Setiap orang punya lah, berarti Islam ini tak gena kan? Tak punya standar patokan. Islam ini sudah baku. Dari awal sampai akhir sampai kiamat kita tetap nikah. Bila amalan langsung ajaran Rasulullah, bila persoalan harus dengan standar wahyun Allah, Al-Quran dan hadis. Bukan pendapat. Pendapat tidak boleh menyalahkan pendapat yang lain. Jadi pendapat bukan dalil. Satu level, kata Imam Ahmad, ra'yul Auza'i wa ra'yu Malikin wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu huwa ra'yun wa huwa indi sawa. Maka bermadhab menurut kula adalah bermanhaj, ikut cara beragama 4 imam madhab nih kan. Ra'yul Auza'i, pendapat Imam Auza'i. Imam Malik, Imam Abi Hanifah, semua itu pendapat. Menurut aku itu sama, levelnya sama. Tidak boleh pendapat seseorang disalahkan dengan pakai dalil pendapat yang lain. Innamal hujjatu bil asar. Dalil itu harus peninggalan Nabi. Taraktu fikum amroini, kitabullah sunnatar rasul. Baru selesai. Jadi pendapat tidak boleh menyalahkan pendapat yang kalau hanya pendapat. Jangan ukur alimnya lah. Jangan ukur alimnya orang itu. Tapi kebenarannya itu sudah ada standarnya. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Iya, sudah. Yang lain. Masa yang laki-laki, ikhwan. Betul. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya di sini. Sebelumnya saya pernah mendengar kajian dari Bapak Kiai Singlani di YouTube. Tentunya saya merasa senang karena yang saya dengar itu dari ceramah Pak Kiai itu tentram gitu, jadi kayak santai gitu. Jadi yang mendengarkan juga senang. Di sini saya ingin mengeluarkan santai itu. Tepan Solo santai saya keras katanya. Melepai. Ya. Jadi di sini saya ingin mengeluarkan unek-unek saya sedikit sependek pengetahuan saya tentang orang Islam di Indonesia. Jadi kan di Indonesia ini kan ada beberapa ormas. Namun di sini saya tidak ingin untuk berbicara tentang ormas, tapi saya di sini ingin berbicara tentang manhaj dan mazhab. Nah, terus terang saya di sini tidak berormas, tapi saya di sini bermazhab. Jadi saya di sini ingin bertanya, apakah kan ormas-ormas tersebut kan menganut mazhab masing-masing. Nah, namun pada prakteknya
saya temukan bahwasanya ada beberapa ormas yang menyimpang dari mazhab. Bisa dikatakan ada ormas yang ormas tersebut bukan lagi bermazhab, tapi menurut saya itu sudah menjadi budaya yang ada di ormas tersebut. Nah, pendapat dari Pak Kiai, apakah budaya-budaya tersebut itu dibenarkan atau bagaimana? Nah, contoh dari budaya tersebut misalnya memang terdengar baik, seperti misalnya tahlilan, seperti kita ketahui bersama tahlilan. Nah, tahlilan memang di sana kan kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Namun saya pernah mendengar sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya diharamkan mengeluarkan harta dari, mungkin sudah cukup ya, saya sudah paham. Diharamkan mengeluarkan harta dari keluarga mayit. Nah, itu bagaimana pendapat Pak Kiai terkait masalah tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih. Ada di YouTube saya ada 3 macam istilah pengertian tahlilan itu. Yang satu yang bermasalah, keduanya enggak. Dua enggak, yang satunya bermasalah. Satu tahlilan kalau ditulis pakai tanwin di belakang, dari itu masdar halala yuhallilu tahlilan, tahlilatan tahlalan, tahlilan pakai tanwin. Itu yang dimaksud adalah qaulu la ilaha illallah. Tidak ada masalah, semua orang harus baca itu. Bahkan orang yang akhir hayatnya la ilaha illallah dijamin masuk surga. Abdul dzikr la ilaha illallah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dahul jannah. Yang kedua, tahlilan kalau ditulis berakhiran dengan non. Ta, ha, lam, ya, lam, non. Tulisannya pakai non yang akhir. Ini bahasa daerah, tepatnya mungkin bahasa Madura atau bahasa Jawa. Tahlilan. Ini rangkaian kalimat thayyibah yang dibikin oleh ulama. Semuanya ambil dari Quran, dari hadis. Kalau tidak dirubah, hanya dari Quran hadis dibaca tidak apa-apa. Yang penting keyakinan jangan berubah bahwa itu bikinan manusia, hanya metode penyampai. Cara menyampaikan supaya mudah dihafal kalimat thayyibah, kan tidak semuanya orang mengaji. Bisa dibaca. Namun jangan fanatik kesusunannya, bukan Yasin itu dari awal sampai akhir harus pada. Niki baca tak napa, compok maca men malam Jumat nakana. Sebab deki bisa baca sekim awai compok. Hanya disusun untuk bisa dihafal, mudah dihafal. Yang ketiga, ini yang bermasalah ini saja. Tahlilan ditulis dengan pakai non, seperti tadi yang kedua. Dipaket dengan kematian. Ini kasih masalah. Karena ini kebudaya. Agama bukan budaya, budaya bukan agama. Kalau agama dibudayakan baik, tapi budaya diagamakan tidak boleh. Karena agama datang dari Allah, bukan produk manusia. Dan agama rangkaian dari 2, keyakinan dan amalan. Maka saya tadi sengaja ini pakai ini. Ada orang yang fanatik kadang-kadang ini pakai untayan tasbih. Banyak nggak suka ini bid'ah. Saya pakai tadi ini. Seperti ini. Ini namanya budaya. Tapi yang dibaca saya agama. Gimana kali ini? Kalau ini, sebab saya dari tradisional, silakan tanyakan. Tadi itu, kalau yang bermasalah, yang dipaket dengan kematian, karena ini yang disebut bid'ah dolalah kalau niat ibadah kepada Allah. Kenapa?
Sebab serupa dengan amalan syariat, seperti sholat. Katakanlah sholat Jumat, persis. Apa namanya? Ada namanya, ada waktunya, ada caranya, ada batasannya. Persis. Maka yang serupa budaya tapi serupa dengan amalan agama, ini bid'ah dhalalah. Banyak membuat orang itu tersesat gara-gara ini. Kata Imam Syatibi, apa bid'ah itu? Tariqatun fiddin mukhtara'atun tudahi syari'ata tuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi ta'ala. Cara ibadah tapi buatan manusia. Cara ibadah buatan manusia. Ibadah kan ke Allah, harus datang dari Allah, caranya dari Allah, waktunya dari Allah, batasannya dari Allah. Ini semua dari manusia. Namanya apa? Tahlilan. Tempatnya di mana? Di tempat orang sesosa. Karena jelas deh. Baktona bila bareng mate. Caranya dari rumah baca tahlil suwa akik akan bersama. Buat sedek rumah telur are atau betong are, laulai lebih dia. Sama. Apanya mana kena Jumatan, tempatnya di masjid. Caranya dari rumah, ya solat khutbah keluar solat. Caranya lo ada ngobrol aja. Semua dari Allah aja. Bakton ada hari Jumat, Sabtu lo bisa, Kamis lo bisa. Iya Jumat keng sabah gula oleh harus hari duhur kan paket pola dah. Paket. Nah nih kan. Batas dari rumah 2 rakaat, makin tepang sehat 4 rakaat loleh. Tepang ketur 1 rakaat loleh. Ada batasannya, tetap mirip gitu. Nah ini coba yang disebut dengan dolala itu merasa benar di jalan salah. Mereka yang niat tahlilan dia ngirim orang yang mati, niat taat ke Allah nyari gencerin. Coba apa dasar anda nyari gencerin? Saya beri gencerin siapa? Allah. Gencerin tak oleh kecuali dengan taat. Taat tidak akan terjadi tanpa perintah. Perintah tidak ada kalau tidak ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada contoh berarti tak ada perintah. Tak ada perintah berarti tak ada gencerin. Mana ada gencerin lo taat? Pasti bertaat. Taat tunggu perintah, bertaat ada perintah. Berperintah mesti beda contoh ajaran. Mungkin senikah. Mananya ki? Nah? Oh bisa. Menyikapi. Ini kelakar pertanyaan klasik sering kulen namanya kan. Bagaimana sikap kita, maksudnya menyikapi hal tersebut. Maksudnya kan kita ketahui bersama bahwasanya yang saya maksud tahlilan itu kan dalam hal kematian ini, bukan dalam segi bacanya, tapi kayak dari segi waktu kayak pelaksanaannya harus setelah kematian dari 1 hari 7 hari gitu. Nah, bagaimana kita sebagai orang Islam, bukan orang Islam itu kayak orang Islam ya, orang Islam yang berbudaya Islam, maksudnya bukan berbudaya saya itu. Terus bagaimana cara menyikapi kita gitu untuk mengedukasi, intinya kayak memberitahu kayak agar hal tersebut tidak terjadi yang berlarut-larut, tidak berlaku di Indonesia lagi. Karena kita tahu bersama memang hal tersebut kan tidak ada mazhabnya gitu. Kalau seperti misalnya bunuh dan segala macam, itu kan memang ada mazhabnya, jadi tidak dilarang gitu. Jadi untuk yang ini bagaimana gitu caranya untuk menghilangkan hal tersebut? Karena sudah menjadi kayak seperti kewajiban. Saya sudah paham. Ya, terima kasih. Cara menyikapi ini tadi kembali ke akhlak al-maghdubi alaihim. Banyak yang pura-pura karena lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita ingatkan, kalau ndak mau yang perlu tengkar, sudah sendiri-sendiri. Wong itu sudah salah dari awal itu. Saya pun belajarnya salah. Saya dulu begini.
kiriman Fatihah. Mustahil ini salah. Pondok pesantren yang besar-besar semua kirim Fatihah. Dimanapun saya sejak lahir sudah tahu kiriman Fatihah. Bahkan kalau di rumah itu dulu harus ada keminyan, tumpah. Tentu mau pakai baca Fatihah kiriman kita somat makin kelu batuan. Nika kita ngobus. Lakar setel nika. Kapan le somat deki ampun batuan nika lah anu pai ila hadrati senika. Cek lakokul nika. Jadi lambat kesimpulan saya memang harus ada ini. Tak ada pak menada kokos ya. Dari nak cek lambat. Tak mungkin salah mustahil. Mun nyala aki saya jurah aja saya hafal Quran juga. Mun berdedek ni kekempang. Mun lakar ni kefundur janggela kan nyere kencer itu je. Mun orang makin sebenarnya saya bahas sedang Al-Fatihah lagi saya bahas ada sampai tidaknya Imam Syafi'i lo depa cang Imam Malik depa. Nika kan madhab. Siapa yang mendirikan madhab itu siapa? Gak ada cuma orang tibi. Ada imam madhab semua ngajak ke Quran hadis. Apa orang yang fanatik ke madhab? Apa ada rekomendasi dari Allah suruh madhab? Saya pakai mon pakai saksen maju ke hadapan Allah Muhammad ya akhiran Fatihah Ahmad umat hidung nyamana saya nyamana dulmanan saumpama nyamana dulmanan akhiran Fatihah kocak lakar kedegri saya ajari aki punten dokter sang ajari kukur ada saksena bagi pada nikah tapi mon lakar kiriman Fatihah deka cok bahas depak tak depang nikah sejak awal sudah salah. Karena alasannya apa? Mun Nabi lo ngajari dua, bisa dengan amalan contoh, bisa dengan kata-kata atau dengan takrir namanya persetujuan. Ada sahabat yang melakukan, Nabi mendiamkan. Kalau kata Imam Malik, fama lam yakun yauma idin dinan, ini bukan dalil, cuma pendapat. Cuma semua saya tunjukkan mereka yang empat ini semua mengajak ke Quran hadis karena cuma itu yang datang dari Allah. Bisa bantah-bantahan kalau hanya pendapat. Fama lam yakun yauma dinan fala yakunul yauma dinan. Amalan apapun kalau di zaman Nabi itu bukan amalan agama, karena ini bukan amalan agama. Sekarang pun sampai kapanpun bukan amalan agama. Yang disebut dengan bid'ah itu sudah apa ya, baku dan beku sudah ajaran agama, tidak bisa ditambah-tambah, tidak bisa dirobah-robah. Mentero selamat deh. Kita kan menjual kepada Allah. Semelih siapa Allah? Men Allah tak melih, makil ala qadar tak paju tak ngi apa. Oh dinar kena selarang setiap rega emas, jual ibu kau rasa umpama. Siapa semelih? Mana ada semelia pakai emas, aku jual rocok pun paju. Tak seperti nikah. Amalan selakar jelas dari Allah, amal laki pada contoh Rasulullah berarti je taat. Mon amalan bani Rasulullah berarti tak taat. Soal sikap gila panjenengan harus jelas, tegas. Bila jelas, tak kira yonceng. Yonceng tak datang orang yang maklumi. Lemon pura-pura sakit hati ke. Hadir tapi tak endo kan sakit hati. Leku yang jeng boleh, sakit hati yang jeng boleh. Tak hadir di rumah akhirnya nikah, baru. Pejelas apa alasnya? Nikah. Deki mon beda acara si bini bid'ah ngade. Oh berarti kita selonda ke bid'ah. Beni tak beni amo seorang beni beci kau orang tapi ke bid'ah selonda. Bagus kan? Orang belajar. Ini saya sebut cangkula bila sikap kita jelas dan tegas, insya Allah kebenaran akan mencari muara sendiri. Kebenaran cangkula bila yang benar itu disampaikan dengan lugas,
maka akan mencari muara pada nyelen aing dari atas. Maka selembah akan tertutup rata deki. Insyaallah senega. Yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Bapak Kiai jelaskan tadi, bahwasanya kita dahulu di pondok pesantren belajarnya balik. Kita awal-awal belajar furu', belajar ilmu alam, akhir-akhir mungkin belajar usul. Nah, bagi yang kelas nggak sampai kelas akhir tamat, kita nggak tahu usulnya. Nah, bagi kita yang sekarang sudah mengenal sunnah, kitab apa yang antum anjurkan kepada kami? Mungkin ada urutannya, belajar kitab tauhid atau akidah, atau biasanya mulai dari kitab Syarhus Sunnah atau Aqidatus Salaf lil Imam As-Sabuni atau milik Al-Barbahari. Mungkin ada urutan-urutan bagi kami sehingga mempermudah untuk belajar akidah ini. Bagaimana kita dulu belajar kitab fikih dari Takrib, Tadhib, Faidul Akhir, Hidayatul Mustahid dan lain-lain. Mungkin ada urutan-urutan seperti itu sehingga kita itu mudah belajar akidah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya maksudkan tadi, sistem pendidikan atau metode pendidikannya harus dari hulu ke hilir, bukan dari hilir ke hulu. Ini yang saya maksudkan hanya dalam masalah agama. Sebab agama ini produk ilahiyah dari Allah. Ini yang dimaksud. Terutama masalah tauhid didahulukan, terus hukum usul kitabnya terserah. Yang penting tauhid lebih dulu, terus hukum usul, baru hukum furu'. Artinya kitab itu harus mengambil dari wahyu dulu. Di pondok saya sekarang begini, tafsir. Walaupun anak-anak belum baca, ini kan alat, hanya metode membaca. Kalau nahwu sorob ini, metode membaca, nanti belum sampai ke materinya sudah berhenti dia, keburu kabin. Banyak sedek nih kan bingung, tajwid kan, saking macan nih kan. Padahal pemahaman sih paling penting. Jadi dia kebengkon gambaran Islam apa? Tauhid kan ada. Kalau tauhid gagal, semuanya akan sia-sia. Tauhid, kula tauhid yang dua. Tauhid dalam akidah, tauhid dalam ibadah. Seperti contoh kibur ini kan. Ini kenyamanan tauhid ini. Nih kan nih. Seumpama nih kan Nabi lo pernah pegang ini kok pakai gini, Nabi kan tidak nikah. Betul nih ya. Agama ini hanya dua, keyakinan dan amalan. Ketika kita tidak menyalahi keyakinan ini, tidak menganggap ini kau tahu tafsir kau kan beda nekuk boleh gencer ini. Yang salah yang punya keyakinan seperti itu. Dari mana dasarnya? Enggak ada. Seloleh dek nikah. Kalau ini dibuat metode biar enggak salah, karena Nabi sudah menentukan 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, biar enggak salah, husuk lebih enak, simpel gini, enggak apa-apa tidak punya keyakinan. Yang diamalkan syariat. Kan ini berarti sifatnya duniawi seperti nikah. Ini kepaka ada. Senikah. Jadi kalau tauhid dalam akidah, tauhid ini kalau contoh senikah. Iman rububiyah. Allah sebagai pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan sudah iman uluhiyah, bukan tauhid. Menurut saya baru bertauhid orang kalau sudah mencakup iman dua nih kan, secara rububiyah dan iman secara uluhiyah. Kalau hanya rububiyah orang belum bertauhid, harus mencakup kedua-duanya. Senika. Orang baru
maka lambang dari tauhid adalah la ilaha illallah. Itu sudah iman uluhiyah, bukan rububiyah lagi. Kenapa? Langsung la ilaha illallah, tidak ada yang disembah secara hak kecuali Allah. Bukan yang dipertuhan, tapi yang disembah. Kok langsung? Sebab orang yang senyempe mesti nanti aki kelu siapa pangeran? Baru sempe. Entah. Maka lambangnya la ilaha illallah. Ini kepada ada kita boleh terserah. Tapi saya andi dalil Quran hadis. Mari nikah ilmu hukum usul, hukum segala dari Quran hadis, terus akhlak. Copok ni kesana sampai salah akhir orang. Saya baca tafsir Ibnu Katsir. Nah karena punya tak tahu macam, tapi aku poli bersolat datang kula. Kan menyalahi anu ni kan. Dan kula sekento supaya pemahaman anak-anak atas kosong imasuin langsung informasi dari wahyu, dari tauhid. Ikin tu tak salah, maka tak tahu macam oleh sampai maturi raja letak bisa tedung napang boleh. Kan mana kan mondu mulat robi ini lo bisa tedung napang. Saumpama lah mulai tak apa-apa. Saya kesangu dina tak tahu macam kitab tak apa-apa. Pemahaman sudah benar. Yang dia ni kemaksudin kula. Pondok sambil belajar ilmu alam. Lempah belajar ilmu alam sejak bunyang deku manhaj kilo gila paham oleh kacau lah kira gitu. Maka deki santri ke yoke ke barat bisa, ke timur bisa. Apa? Bismillah. Pertanyaan dari Ahwat. Bagaimana memilih guru atau ustadz yang berakidah lurus, terutama untuk ibu-ibu agar tidak bingung memahami agama dan sunnah? Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka makin kan bisa ngaji lewat YouTube songkuna. Ngaji lewat YouTube. Nika subisa yokor manhaj nika. Manhaj itu adalah beragama menurut apa? Beragama dengan manhaj salaf, beramalan dengan katalog Rasul. Seneka. Jadi saya tahu mereka ada tauhid. Kula akan beragi seneka. Manhaj itu bagaikan tepotina telur. Tauhid ningko ninga telur. Bila manhaj saya manhaj salaf secara otomatis tauhidnya mati ikhlas. Jadi tauhidnya manhaj benteng dari tauhid. Itu mau orang bermanhaj nika bila rujukannya nika dalil Quran hadis, rujukannya ke sahabat. Nika sare ada menang YouTube. Teku ustaz sia dalil Quran hadis nika. Geluh ada, abah terbatas. Kan ijtihad nika bila tiga macam ya. Pertama, ijtihad dalam pengertian istimbat. Ini tidak semua orang bisa, perlu perangkat ilmu. Menyimpulkan hukum langsung dari Quran hadis, ya, menyimpulkan hukum furu'i dari Quran hadis tidak mungkin bagi kita. Harus punya perangkat ilmu lengkap. Quran hadis apa? Napa asbabul wurud, asbabul nuzul nika, nahwu sorob saumpama, usul pakai, mustalah hadis. Nika kotuan di. Yang kedua ijtihad memilih yang paling benar menurut kita kepada Allah. Yang kedua membaca, yang bisa membaca. Atau bertanya konsultasi kepada ustadz yang sudah diyakini bermanhaj salaf. Membaca Quran atau tafsir, tarjamah tak apa-apa. Yang penting ada pendamping ustadz sebagai konsultan. Yang ketiga bagi orang awam tak tahu maca, kitab tak bisa maca, sebisa tarjaman, tak apa-apa. Caranya memilih kajian yang bermanhaj salaf. Ngidingake pe pengajian. Semanhaj salaf, saya tak ragu kau orangnya.
tong kula bagian LC ni kah insyaallah ni ka manhaj salaf. Kula ni kenapa CMA Madura asli ada apa nah dan guna kekeng maka dalam kesadaran kita setengah kita ngajelin tepang molang ni ka dateng semacam apa pengingat dari batin. Terus terang ingat beda pengingat senika alarm lah. Saya deje baca kitab cik melarat tapi tak ikalaku orang senika ada anggul sampai ambu ikna pakai furu ini ambu dan gula tepak bab sekat king lambu kita nemu gula mandat kita nemu king lambu dek rumah cara nade pas dan gula ke Makkah ampun nerema buku gratis ibaca online akhirnya nemu TV. Ya Allah tunjukake walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Apalah tepat nikah orang sikung kun dalam nyari sebenar ke Allah lanahdiyannahum subulana mungkin nikah akhir dan kurban begitu. Ternyata begitu mungkin mi pada bi orang-orang seano kula ada cok tu LC kuliah tak totok dan kula ceng melarat lambak nyari ongkos TV biaya TV nyari sambil kuliah sambil biaya tak sampai itu loh sinto keng ala kuliah kemperaki engkau daripada bi koceng bene kiai koceng sih koceng ya tabung depak ke pojokan ni kak meletak nombor jalan boleh nikah ada bi nikah engkau kuliah tadi pengasuh itu nak akhir yang sepo itu nak akhir kakak harus ngadepi pondok. Engkau harus nyari sebenar ke Allah, bertanggung jawab dengan ajuan Allah pagi. Keng dek nikah, tahu engkau tu belajar ya. Katibi jumpa ternyata asal. Engki malah ada orang asal ajual rokok, kaca pondok arokokan kapi, pekompol kapi. Kaca pondok kok setia yakin dalil kuat, setia haram rokok je. Mon saya terus hakin rokok nyari kiai lain saya rokokan. Cuma itu kubi gula itu kau gula ki berrokok ni. Dari kencet yang kau lapa ada kapi. Apa proses nikah? Compok nikah bodoh acara pun tahun nikah acara kendung biasa tradisional. Pondok deh rutin ya. Beda cocokan kita beda cocokan. Tanggal situng Rabiul Awal ni kepada bi molot ni. Acara ilangkun. Deki tanggal 12 boleh. Pokok kiai nak kenyang. Are, ni ke bisa saya hapus kapi. Sampai beduk beda beduk ada. Mon mari adan ki tokatuan. Tokatuan ada mungkin. Napa ada ki bahura ni? Duk rumah reaksi na wali santri kan dak nikah. Cerengkeng tako. Dapat ada santri kapi kok mengkarena yakin ke Allah engkau dalam ridho Allah tina lo apa. Kereng menikah puran beri kiai gulenya senika. Kiai remon banyak reng noro. Ada reng noro ku kiai. Kau puran siapa sih noro? Sekian mungkin. Ampun. Kisah kelak. Ya tarik. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, sekarang kan masuk bulan Muharram dan kebetulan saya ini orang kampung, orang desa ya Ustaz. Sama. Di desa atau di kampung saya itu kalau bulan Muharram atau bulan Sorah kata orang Madura itu ada rokatan Ustaz. Rokat. Ya rokat itu ngale itu di depan rumah ya sembelih ayam atau kambing gitu Ustaz. Apakah hal tersebut itu ada dalilnya
Dan apakah sembelihannya juga halal Oh, untuk tanya kita? ke saya. Terus ke siapa Ustaz? Ke ahlinya Ustaz. Ya jelas gak ada dong. Itu budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya kan kok yang ada dalil. Ini bid'ah. Neka amalan bid'ah. Nah, Satu lagi, apakah boleh kita menghadirinya Ustaz? Pangken dimin. Amalan bid'ah tidak selalu dolalah. Tergantung niat. Gila saumpama Holland. Holland ini kan amalan bid'ah. Ngerti Holland ki? Holland tawanan saumpama beda orang ngumpul lagi na kompo yamba. Pola na tantretan bila dari Jakarta tepat bulan Rasol mulai kapi. Kok aku biar undangan panggilnya lebat Holamba supaya kompoi-kompoi datang kapi saumpama. Tapi kok mencengah pengajian supaya jelas hakikat khol dia rumah. Berarti nikah khol kebaik metode tabligh dan dakwah. Nikah tidak dolalah bagi yang bersangkutan. Namun ke orang lain subhat. Dikiranya itu amalan syariat. Bahaya dan nikah. Tapi secara pribadi insya Allah terselamatkan dari sebab agama hanya dua. Keyakinan kita sudah benar kan, amalan kita benar sebab pengajian untuk menjelaskan nikah. Dan kula menyoncong molot hadir kan kue jelasaki molot. Kunung YouTube kan banyak. Akholan kula hadir jelasaki cek nikah bid'ah. Engki. Makanya kula tahlilan sebagai telok macam istilah tahlil yonceng tepak kepetoan hadir. Kan kue jelas sakit telok macam gelek ni kan. Engki, tak jom boleh tak apa-apa. Engki lah karena ngepas dan gule. Ngepas. Tak yonceng boleh yang beda Allah. Selain nasi ngonceng. Punten lillahi ta'ala. Ni kan yonceng petoan. Oh kebenaran dia hadir. Bagi orang yang cokot loh, kalau memang bid'ah kenapa hadir? Justru kena bid'ah saya tertantang harus menjelaskan. Kapan bisa menjelaskan tentang bid'ah? Mosok nang acara walimah kan syariat walimah. Jelas akhirnya bid'ah kan lucu. Hari bener tepang bid'ah jelas akhir sanika. Ikin tau. Iya. Lakar banyak pas mare. Pas tak anu boleh. Thank you. Tong kula ke moloten kianan kan yonceng kula. Bener ngonceng molon tapi judulnya tasakkuran moloten. Kebala tu kula. Ai palarang moloten. Peringatan kelahiran apa dilarang? Tidak. Yang dilarang menyalahkan acara maulid dibuat ibadah ini enggak boleh. Sebab agama itu ibadah dengan akidah kan? Akidah dengan ibadah. Kalau sudah masuk wilayah ibadah harus amalannya murni syariat dari Allah yang pernah diajarkan Rasulullah. Kalau sekedar metode berdakwah, metode tabligh silakan saja kan senika. Orang yang moloten yang gelek kengi kebayaan ada budaya. Hari Kartini enggak apa-apa kan sama-sama kelahiran. Hari Kartini. Siapa Ajeng Kartini itu? Kalau diperingati boleh-boleh saja karena tidak ada unsur mencari pahala ke Allah. Tapi kalau mulut bani maulid mulut bani matur mulutan lah karena ada orang ibadah ke Allah artinya saya dolalah sebab dia budaya bikulah gampang dia cara budaya dan agama bisa pita amalan budaya dengan amalan agama bisa pita senika nih. Bila amalan agama seragam sedunia seragam. Salat Jumat gimana selalu pada ke Amerika, ke Mekah, ke Madura, ke Malaysia, ke Australia Jumat ada pada moloten bersenda berstanda berarti budaya dan dikata gampang Berdanda bertanda lokal. Maka budaya itu seperti akhlak tadi, akhlak acuannya adalah sopan santun menurut setempat.
Seumpama ikin to kan kadang saudara kita Salafi mon acara mereka pakai lengan pandai tinggi. Biasanya lemon golongan dan kula tak sopan nih kan. Tak oleh mon pengajian lengan pandai. Tapi mon kisah yang menurut golongan kisah sopan silakan saja. Tak senika. Seumpama kita salat Jumat pakai kaos oblong kapi kan tak apa-apa. Kalau melanggar syariat. Mulai karena kita nikah sopan, kan senikah. Nah, seperti dek nikah. Jadi acuannya kalau budaya adalah lokal, agama universal. Katina apa? Boleh lagi bro? Ini anu Ustaz, boleh menghadirinya kalau kata. Oleh ketika diundang acara ya tradisi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah ada jawabannya sebenarnya. Ketika kita ngomong-ngomong atau ngindek kanca harus jelas tegas memihak yang mana. Kalau bid'ah apa kita masih mau? Jelas sebelum ketika nanti berundangan ini kecil hadir. Mun hadir sampai dukung moral. Dan orang lain banyak yang tegar, napa boleh kadang ustad. Doa apa pun doa si montok pintar kan dek nikah menyuburkan. Jadi melo hadir celaka londo nyaman kan. Dek nikah. Apa melo dek deki kan nanti nyaki jelas aki. Senika. Wala sekinto. Mau pak hadir tapi rumah ya cok tang matua kok ada rumah makin lama tua nang kuburan ada matua lah sehingga mon agama harus jelas lah karena deki beda acara lain sebenibit hadir mon parlo ka ada orang kepatian ayo ka ada nyombang mon bisa nyolataki nikah ka ada begitu tahlilan tak langkong nyaman ceng takziah karena perintah supaya jelas cak nikah semua nikah berdakwah bil hal lekas nikah saya ceramah kiai itu deki saya kompol nikah begitu beda bid'ah hadir tapi repot nah sudah ya kalau jam istiwa walana Ki paling anu iki ya tore boleh Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini Ustaz sudah terjadi fenomena bagaimana isu Wahabi itu ngetren sekali sampai saya itu di kampung orang nelayan yang totok itu yang nggak tahu keluar tahu kalau Wahabi itu seolah-olah momok bagi mereka seolah-olah menyeramkan gitu. Tapi sebenarnya mereka itu nggak tahu apa-apa sebenarnya tapi doktrin tentang isu Wahabi itu sangat kental sekali di masyarakat. Bagaimana kita ini menyadarkan mereka, terutama orang-orang yang awam yang cuma sekedar ikut-ikutan, caranya untuk menyadarkan bahwasannya mereka itu tidak benar dalam menilai tentang apa itu, apalagi sekarang disandingkan dengan Salafi Wahabi gitu. Jadi mungkin Pak Kiai mungkin karena dulu mungkin sebelum hijrah atau tadi dikatakan bahwa mu'alaf madhab mungkin dengar juga karena Madura itu mungkin juga kayak begitu gimana gitu loh. Jadi bagaimana caranya menyadarkan mereka yang isu itu sudah mendarah daging gitu loh. Sekian, terima kasih dan saya ucapkan jazakallahu khairan. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Neka padbi corona ini. Corona ini padbi neka. Tidak ada definisi yang jelas tegas.
Wahabi ini seni juga liar. Nika seni penyebab nih banyak songkun. Kayak maturi nika manhat memang belum merata. Jadi mudah pada nika. Padahal nika orang yang tak senang Islam terutama dari Syiah, liberal Syiah. Pas orang yang punya kepentingan masuk ikin to. Jadi Syiah ini berdetakiyana. Banyak masuk de ormas-ormas. Suarana ormas A, tapi songkuna kampanye nasi A, masuk PKI. Coba panjenengan mangken se isu sepanjang nang kepolisian seperti kinto. Tak buka cuma mangken. Ternyata banyak mafia ni de lempan lebih nikah. Jadi ormas ni banyak sekalam, terutama ormas NU ni ka geleman. Ya cek segelem. Kadang-kadang lebat NU, tapi suaranya Syiah songkuna. Rafidah, selakar beci orang Islam. Mun di hadis jelas la yadkhulul jannata namamun. Orang semadu domba lokar masuk surga, lakar dek nikah. Tapi cak Nabi lakar lasos salam ba innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Tapi banyak penumpang gelap seisu Wahabi ini ka sehingga istilahnya ngala keuntungan lebat kentok beda imatal mudillin ini kiai-kiai yang menyesatkan. Tahu seungkune kiai ini ka kayak ngebai masker, ngerti masker ni? Dan gula nerang akibit akan jangan nyala-nyalakan orang didik sikit syirik, didik bid'ah kan dek nikah. Artinya dengan panjenengan sama gula teriak maling-maling, masuk tak kerja akhirnya. Tak kira kan? Mun panjenengan lakar maling berikan dengan orang maling yang buru. Berarti saya tak kerja dengan dakwah tauhid di pelaku syirik, pelaku bid'ah dek nikah. Dan nikah begitu dakwah tauhid disampaikan terutama oleh kiai, maka banyak saya kepanasan ketemu. Kira yang tuanku dengan alam tibi tu. Ternyata salah. Dalil tak ada lah kan lerok-nerok mulai lambat senika. Dah cuma abad compok sama lambat ni kepada compok tibi dan kula lambat lah. Dari yang sepo-sepo ni kan. Mon beda keka orang lama mati kekai. Tapi mon telasan sini maki ai banyak keka na. Keka orang mati. Rengko tu dua ni kan. Keka bang korban situngi bang setiap orang. Mak tanya bang mare reng tuan mare kekai. Punten mengkorban alas tarik. Datang deki kambing ni gila ni ko. Sampai banyak dah ni kan. Pas mangken dakwah tauhid ternyata salah. Saumpama lah kebiasaan kan baik temu bi umat dikajak salah dia rumah carana Wahabi juga supaya orang lu acilingken telo itu meropan aja nguk masker tanang kindali lah Wahabi anjak kola ta'ala aku langsung Wahabi ya amat keng dia nikah jadi seongkuna bukan pendapatan korang Tetapi ni ke isu Wahabi ni kakek yang kekebai berdesi ngobu mungkin ngani mati kinto. Sebab dengan mengucarkan Wahabi kisah terselamatkan walaupun tergerus umat tadi on lawanan. Cek kisah salah akibat ada Wahabi ni. Cek sampai beda orang ke Mekah compok ni kan. Ke Mekah tak solat berjemaah nang Masjid Haram nang hotel. Bolana imam Wahabi. Dah ongkon ni kan. Coba pikir ni, rekening dak ni kepakatina apa ni kan. Jutaan puluhan juta ke Mekah lo afujeng di Masjid Haram. Pejeng situ Masjid Haram 100.000. Nilai 100.000. Mau ni Madinah 1.000. Apa jeng hotel situng roskoros oleh na. Lain kita pada biar pejang dina.
Tapi lo ni kepaki ni kan orang talangkong mun lakar ustad se nyeberaki isu kento orang bisa beci pada Islam. Paki liyah milu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladin yudillunahum biwal ilmin ala sa'a ma yazurun. Kelak dia akan memikul dosanya secara sempurna. Artinya apa sempurna menurut ahli tafsir? Amal solena tidak akan menambah dia pahala, meninggikan pahala. Amal solena tidak akan menghapus dosanya, sebab dosa kepada bonusana nih kan. Orang ini kesempurna pagi, pas tambah bonus pahala sebanyak orang yang disesatkan tanpa dasar ilmu. Aduh, sebab orang senorono ini kecang Rasulullah kala engkau sepaling takut pagi imam kiai-kiai, ulama-ulama yang menyesatkan, sebab pengikutnya jutaan di belakang mereka. Orang tambah yang matura sampean. Yang matura mula kiai gua Maksum. Haji Maksum. Ada salah nah. Engke orang asalam bireng bini ki uki we, broka. Le kento. Dan kuli paloros kento. Nabi lo sangiting sini tahu geledak dia kata. Tapi imam yang Rasulullah kok saya takut je pagi bisa nyesatkan orang banyak, tapi dia pagi mekol tu sana tibi itambah tu sana orang senorok banyak je saya tanpa dasar ilmu je mereka kan ambu ini kan cek saya kebaci orang cuma orang sedek ni ke ku berikin tu tangki cek ini ke saya kocak wahabi kapi ni kan bah percuma gula ni kan ang ke YouTube engki dadak nikah tapi orang adu domba ni kan lah kalau kira masuk surga kita la yadkhulul jannata namamun la yaskhar qauman min qaumin asa ayyakunu khairam minhum ni. Jangan merasa sombong satu kaum dari kaum yang lain. Boleh jadi yang direndahkan justru lebih baik di hadapan Allah. Napa boleh biasa orang saya kocak kuda sampai kuda kocak Wahabi pak. Makanya kuda lo ngaku Salafi dan kuda bani Salafi, bani Wahabi, bani NU, bani Muhammadiyah, bani Parsid, bani Al-Irsad dan kuda nikah. Bani Salafi tetapi ikut manhaj salaf seneka. Cara yang Salafi lah butuh. Butuh mau apa Salafi Wahabi pada ni. Keng norak manhaj salaf. Angki banyak kekurangan sing dalam proses kita. Ampun ni, jadi cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.